Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi di ibadah online Betani Kids tanggal 6 Juni 2021 bersama Kak Imel Dan Kak Amsal. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu untuk kami dapat beribadah bersama-sama ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Kami rindu untuk kami dapat bernyanyi dan kami rindu untuk menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebel banget aku Kak hari ini. Kenapa Kak Imel? Kok sebel? Temen aku tuh jahilin aku, nggak ada kerjaan banget. Ya ampun Kak, ingat apa yang diajarkan kakak-kakak sekolah minggu. Kalau kita itu harus pengasih. Ingat, salah satu kasih itu adalah sabar. Tidak mudah marah-marah dan sayang kepada teman. Kok bisa sih Kak Imel ini kok malah jengkel dan marah sama temannya. Habisnya nyengkelin banget Kak. Ayo kita mau mengasihi teman itu. Yang jengkelin itu kita kasih pengampunan, kita ampuni. Dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Gimana, setuju enggak? Oke, setuju. Mari adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ikuti gerakan kita ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Masih siap memuji Tuhan? Siap. Mari semuanya kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Gerakan kita. Oke. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I
hybrid in you. Singing. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Every move I take in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara berdoa. Sudah siap semuanya? Yuk sama-sama kita saksikan infografis hari ini. Berdoa itu tidak perlu teriak-teriak supaya orang lain melihat, karena Tuhan tidak berkenan saat kita berdoa hanya untuk pamer. Berdoalah di tempat yang sepi supaya kita bisa lebih fokus pada Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama cari tempat yang sepi dulu. Nah, salah satu contoh tempat yang sepi adalah kamar kita, adik-adik. Jadi, jangan lupa ya, saat doa nggak perlu berteriak-teriak, tetapi carilah tempat yang sepi supaya lebih fokus. Waktu kita berdoa, kita harus fokus adik-adik, karena ini adalah waktu untuk kita ngobrol sama Tuhan. Kalau ngintip HP, boleh nggak ya? Tentu saja nggak boleh. Yuk disimpan dulu HP-nya supaya kita tetap bisa fokus berdoa. Pada saat berdoa, kita tidak perlu bertele-tele. Apa sih Kak bertele-tele itu? Bertele-tele itu berarti doa yang panjang banget karena mengulang kata-kata yang sama terus-menerus. Bukan berarti Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita saat kita mengulang kata-kata yang sama terus-menerus. Jadi, kita bisa sampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan secara terus terang. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa bagi orang lain. Siapa aja sih yang harus didoakan? Supaya ingat kita pakai doa 5 jari ya. Yang pertama di jempol untuk orang terdekat. Yang kedua di jari telunjuk untuk pengajar kita. Yang ketiga di jari tengah untuk pemimpin dan petinggi negara. Yang keempat untuk jari manis. Kita berdoa untuk orang sakit dan lemah. Dan yang terakhir, jari kelingking harus doa buat siapa ya? Oh iya, jari kelingking itu artinya berdoa untuk diri kita sendiri. Oke, infografis hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di infografis lainnya ya.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya, di sini siapa yang cinta sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang I love you Jesus. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau melayani Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kita mau memuji Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami. I want to know you Lord. You are the great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Kita mau pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau bilang, kita mau mengenal Tuhan. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus.
Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan, dan hati Tuhan yang mau sungguh Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini dengan Kak Novi. Nah, sebelum kita mulai firman, Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Oh ya, sebelumnya adik-adik boleh duduk yang rapi dulu ya. Nah, kalau adik-adik sudah duduk yang rapi, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan mengikuti ibadah bersama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan Tuhan firman yang akan kami dengar dapat menjadi berkat buat kami semua, dan kami bisa melakukan firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Novi mau tanya nih sebelum mulai firman. Adik-adik siapa di sini yang suka berdoa? Boleh angkat tangannya. Nah, doanya kapan aja adik-adik? Apa kalau pagi mau makan, siang mau makan, malam mau makan? Wah, pasti adik-adik setiap mau makan berdoa, rajin berdoa. Terus Kak Novi mau tanya lagi nih, adik-adik di sini ada nggak yang pernah mendoakan temennya? Boleh angkat tangan? Nah, atau ada yang pernah berdoa untuk papa mama? Boleh angkat tangan? Wah, pinter, keren adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya Tuhan Yesus itu juga pernah loh mendoakan para murid, para rasul. Nah, sebelum Kak Novi bercerita, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dulu. Kak Novi akan ajak adik-adik untuk melihat nih, untuk membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kapan sih Tuhan Yesus itu mendoakan para muridnya dan di kitab apa? Nah, kalau adik-adik sudah ambil Alkitabnya, adik-adik boleh buka Alkitab. Boleh buka di kitab Yohanes. Nah, adik-adik kalau misalnya bingung, Kak, kitab Yohanes itu perjanjian lama atau baru? Adik-adik boleh tanya papa, mama, atau kakak kalian. Kitab Yohanes itu ada di perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru. Nah, adik-adik boleh buka di kitab Yohanes pasal 17. Nah, jadi pasal 17 itu yang hurufnya besar ya adik-adik. Kitab Yohanes pasal 17. Nah, adik-adik kalau sudah buka, kita baca sama-sama tuh judul dari pasalnya itu apa. Tertulis apa adik-adik? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, itu kan banyak tuh ayatnya. Nah, Kak Novi mau bahas di sini yang ayat 6 sampai 19. Kalau ayat itu kalian lihat angka yang kecil-kecilnya ya adik-adik. Angka kecil-kecilnya tuh ada angka 6 sampai angka 19. Nah, materi kita atau firman kita akan diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Jadi nih adik-adik, Kak Novi akan ceritakan singkat ya. Adik-adik nanti boleh baca sendiri, boleh minta bantuan papa mama untuk baca ayatnya sama-sama. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu di perjamuan terakhir dengan para murid, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya kan berkumpul bersama-sama. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berdoa adik-adik untuk murid-muridnya. Sama seperti kalian, mungkin kalian pernah ya berdoa untuk teman-teman, untuk papa mama, atau mungkin untuk keluarga kalian yang lain. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berdoa kepada Allah untuk murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Di ayat 6 sampai ayat 19. Isi doanya apa sih adik-adik? Nah, hari ini Kak Novi mau baca di ayat yang mulai ayat 11 aja adik-adik.
Nah, di ayat 11 ini, jadi kalau Kak Novi baca nih adik-adik, ada 5 hal adik-adik dari doanya Tuhan Yesus yang bisa Kak Novi tangkap, yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Nah, kalau ayat 11, Tuhan Yesus itu berdoa supaya apa adik-adik? Murid-muridnya itu dapat dipelihara dan mereka tetap bersatu seperti Tuhan Yesus dan Allah itu satu. Jadi, kalau misalnya Tuhan Yesus itu pingin kalau murid-muridnya itu bisa nggak bertengkar, bisa bersatu hati, kayak gitu adik-adik. Lalu kalau di ayat 12 kalian bisa baca nanti, jadi Tuhan Yesus juga berdoa supaya para murid itu apa adik-adik? Supaya para murid itu dijaga. Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Tuhan, dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Nah, lalu ayat 13. Nah, kalau misalnya ayat 13 ini Tuhan Yesus juga pingin para muridnya itu apa? Penuh dengan sukacita. Karena pada saat itu kalau adik-adik tahu nih, kan Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah, kalau Tuhan Yesus disalibkan pasti para murid juga akan merasa takut. Karena Tuhan disalibkan, Tuhan Yesus nggak bersama-sama dengan mereka. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus kasih Roh Kudus tuh adik-adik. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya para murid ini nggak takut, tapi mereka penuh dengan sukacita. Mereka tetap bersukacita meskipun mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka, menemani mereka dan menolong mereka. Nah, lalu ayat yang ke-15. Ke-15 ini Tuhan Yesus berdoa apa lagi? Tuhan Yesus berdoa supaya para murid itu dilindungi dari yang jahat. Maksudnya apa? Supaya para murid ini selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Nggak ada kuasa jahat yang berani mendekati mereka. Lalu kalau ayat 17 nih yang Kak Novi dapat nih dari ayat-ayat ini, yang terakhir di ayat 17 itu mereka tetap kudus. Kudus itu seperti apa? Mereka itu kan murid-muridnya tahu perintah Tuhan, mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau supaya para murid itu dalam keseharian mereka juga tetap melakukan perintah Tuhan. Kayak gitu adik-adik. Nah, dari ayat-ayat ini apa sih yang mau kita pelajari? Tuhan itu mau supaya para murid sebagai murid-muridnya Tuhan dan kita anak-anak Tuhan itu apa? Supaya kita ini semakin kuat, tetap kuat dalam Tuhan, kita tetap melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari ayat-ayat ini, dari cerita ini, Tuhan Yesus itu mau kasih contoh adik-adik, mau ajarkan kita supaya kalau kita berdoa, kita nggak doa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mau mendoakan orang lain, untuk teman-teman kita, lalu untuk bangsa dan negara juga, untuk para pemimpin, untuk papa mama, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak gitu adik-adik. Nah, adik-adik pernah tahu nggak kalau misalnya Kak, kita kalau doa untuk siapa aja sih Kak? Ini banyak banget nih yang mau didoakan. Nah, kalau kalian bingung, kalau kalian pernah dengar nih doa 5 jari. Nah, doa 5 jari itu pada saat kalian berdoa, mungkin kalian pernah tahu ya adik-adik, kalian lipat tangan, lalu doa 5 jari ini adalah apa aja sih yang kita doakan, atau siapa aja sih yang perlu kita doakan untuk memudahkan kita. Yang pertama nih, yang paling dekat dengan diri kita. Nah, kita berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Seperti papa, mama, atau keluarga kita. Lalu yang jari kedua nih, jari telunjuk. Kita berdoa untuk siapa? Kita berdoa untuk guru-guru kita, untuk para pengajar. Nah, yang ketiga, di jari tengah kita berdoa untuk siapa? Kalian lihat nih, jari tengah itu adalah jari yang paling tinggi. Berarti kita doa untuk para pemimpin. Bisa Bapak Presiden, lalu Ketua RT atau RW, atau Bapak Gembala di gereja. Seperti itu adik-adik. Lalu jari yang keempat ini jari manis.
jari manis ini kita berdoa untuk siapa? Kita berdoa untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu siapa sih, Kak? Nah, orang-orang yang lemah itu adalah seperti orang-orang yang sedang sakit, lalu orang-orang yang mungkin tidak punya rumah, atau orang-orang lain yang mungkin hidupnya masih dalam kesusahan. Misalnya mereka tidak bisa sekolah kayak gitu, lalu mereka itu nggak punya rumah seperti tadi Kak Novi bilang, lalu mereka hidupnya berkekurangan. Kita doakan untuk mereka. Nah, yang terakhir yaitu jari kelingking. Jari kelingking ini kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, jadi ingat adik-adik, doa 5 jari. Yang pertama, tadi kita berdoa untuk siapa adik-adik? Untuk papa mama, orang-orang yang kita kasihi, yang paling dekat dengan kita. Yang kedua apa adik-adik? Jari telunjuk. Jari telunjuk untuk siapa? Untuk para pengajar kita, untuk guru-guru. Yang ketiga, jari apa adik-adik? Jari tengah untuk siapa? Untuk para pemimpin. Yang keempat, jari apa adik-adik? Jari manis. Jari manis untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang lemah. Dan yang terakhir baru kita berdoa untuk siapa adik-adik? Untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang waktunya Kak Novi mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan kita hari ini yang diambil di kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu masih di Perjanjian Baru ya adik-adik. Di Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Isinya demikian adik-adik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi maksudnya apa? Sama seperti Tuhan Yesus itu juga mengajar kita mendoakan orang lain. Tuhan Yesus doakan murid-murid, maka kita juga mau meniru teladan Kristus, teladan Yesus, yaitu kita mau mendoakan orang-orang lain sesama kita. Bisa tadi yang paling dekat dengan kita, mungkin bisa dengan papa mama. Kita mendoakan orang-orang lain melalui tadi yang udah Kak Novi ajar, melalui doa 5 jari. Mau ya adik-adik kita sama-sama belajar untuk bisa mendoakan sesama kita, teman-teman kita, kayak gitu adik-adik. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian berdoa, kalian selalu bilang sama Tuhan Yesus kalau kalian berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup dengan itu ya adik-adik. Nah, kalau gitu sampai jumpa adik-adik di firman-firman selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yose di sini. Hari ini kita mau membuat aktivitas doa 5 jari. Kalau tadi adik-adik sudah belajar, kalau kita harus mendoakan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, pemerintah, semuanya. Nah, untuk adik-adik supaya gampang mengingat, kita mau buat ini ya adik-adik. Yang pertama, kita siapkan karton, terserah adik-adik mau pakai karton apa, dan lalu ada spidol. Spidolnya juga terserah, boleh spidol yang kecil atau yang spidol yang besar juga boleh. Di sini juga ada kakak siapin pensil dan bolpen. Lalu jangan lupa adik-adik juga siapin stik es krim ya. Nah, adik-adik juga boleh ubah stik es krim ini pakai sedotan atau sumpit, itu terserah adik-adik juga. Lalu alat yang kakak gunakan di sini, kakak gunakan gunting sama selotip. Nah, ayo kita membuat. Yang pertama, kakak mau ambil kartonnya dulu. Lalu kakak mau gunakan tangannya kakak buat menjiplak adik-adik. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik boleh minta tolong sama orang tua kalian atau kakak kalian juga boleh. Ayo kita buat. Nah, di sini kakak sudah siapin hasil jiplakan dan kakak sudah potong juga bentuknya tangannya kakak ini ya. Nah, sebelumnya kita mau tulis di bagian jempolnya dengan
orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Nah, adik-adik boleh tulis di sini, misalnya orang terdekat kalian, orang tua kalian, adik kalian, kakek nenek kalian, boleh terserah kalian. Nah, lalu jari telunjuknya, adik-adik boleh tulis untuk pengajar. Pengajar di sini, adik-adik boleh tulis untuk guru kalian, kakak guru sekolah minggu juga boleh, terserah adik-adik. Lalu untuk jari yang tengah, adik-adik tulis untuk pemerintah atau pemimpin kalian. Misalnya presiden atau ketua kelas kalian juga boleh. Nah, lalu untuk jari yang manis, kalian boleh tulis untuk orang-orang yang kalian kenal lagi sakit atau orang-orang di jalan yang butuh pertolongan. Boleh kalian tulis di jari yang manis ini adik-adik. Dan yang terakhir, di kelingking ini, kalian boleh tulis untuk diri kalian sendiri ini. Kakak tulis di sini, saya sendiri. Nah, lalu adik-adik, di tengah-tengahnya, adik-adik tulis, saya berdoa untuk, nah kayak gitu adik-adik. Setelah semuanya udah jadi seperti ini, adik-adik ambil stik es krimnya, lalu adik-adik potong selotip. Potong selotip, tempelkan di stik es krimnya. Lalu adik-adik tempelkan di jiplaan tangan kalian, ditempelkan di belakangnya. Nah, sudah jadi adik-adik. Nanti jadinya seperti ini ya. Setelah adik-adik buat jiplaan tangannya, lalu ditempelkan stik es krimnya. Sekarang ayo kita tulis ya adik-adik. Yang pertama, jari jempolnya. Kakak tulis di sini orang-orang terdekat. Nah, kalau kakak akan tulis untuk orang tua kakak. Lalu yang kedua, jari telunjuknya ini pengajar kakak. Pengajar kakak mau tulis untuk kakak rohani kakak di sekolah minggu ya adik-adik. Nah, untuk jari tengahnya di sini kakak tulis pemerintah atau pemimpin. Nah, adik-adik boleh tulis untuk presiden atau siapa yang buat kalian pemimpin. Nah, kalau kakak tulis Pak Jokowi ya adik-adik. Lalu, untuk jari manisnya di sini kakak tulis orang lemah atau sakit. Oke, kakak akan tulis di sini untuk anak jalanan atau lansia di jalan juga ya adik-adik. Dan untuk yang terakhir, jari kelingkingnya di sini kakak tulis saya sendiri. Berarti kakak juga berdoa untuk diri kakak sendiri ya. Lalu, adik-adik tulis di bagian tengahnya dengan tulisan saya berdoa untuk. Nah, seperti ini adik-adik. Terserah adik-adik mau hias apapun, itu terserah kalian. Tulisannya juga adik-adik modif-modif juga terserah kalian juga. Kalau kakak mau gambar aja di sini hati. Lalu kakak akan buat ini sebagai pedoman kakak di hari-hari kakak untuk berdoa. Kakak mau berdoa untuk orang tua kakak, untuk kakak rohani kakak, lalu pemerintah, orang-orang di jalanan juga, dan untuk kakak sendiri. Adik-adik juga buat ya. Kalau sudah jadi, kalian boleh foto
terus post di Instagram dan tag @BethanyKidsMinistry. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Semuanya sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita belajar firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus mendoakan para muridnya. Nah, kita mau juga menjadi anak-anak yang berdoa bagi sesama kita. Sesama kita itu siapa? Sesama kita itu bisa saudara kita, bisa kakak kita, bisa adik kita, bisa teman kita. Selain di dalam doa kita berdoa untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mau berdoa bagi orang lain. Nah, semuanya ambil sikap berdoa dimulai. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk kami mau belajar teladan daripada Tuhan Yesus yang mendoakan murid-murid. Kami juga dalam doa-doa kami Tuhan, kami tidak saja berdoa untuk diri kami sendiri, tapi kami juga mau berdoa untuk sesama kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman kami yang sakit, Tuhan jamah, dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang susah, Tuhan juga hiburkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk papa mama, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati di dalam usaha, pekerjaan, kakak adik juga berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang suka berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sampai bertemu kita dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.